Oke lah bosku, ketemu lagi dengan saya di Opobuy Channel ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Oke, jadi pada kesempatan malam hari ini, mumpung saya lagi slow, saya akan kasih tutorial bagaimana cara merakit power ampli ya. Jadi power plus kalian tune control. Kalau sebelumnya kan saya pernah bikin tutorial cara merakit power yang powernya aja ya, yang penting bunyi gitu. Kalau ini saya bikin yang lengkap plus dengan tune control, pakai trafo sendiri dan plus dengan kipas ya guys. Dan sebelumnya kan saya pakainya driver Safari ya, Safari yang mono dan stereo juga pernah saya bikin, silahkan dicek. Kali ini saya akan menggunakan SCL 504 yang sudah dirangkai seperti ini dengan final ya, pakainya final 3 set. Oke, saya akan rinci dulu bahan-bahan apa saja yang harus diperlukan. Oke, yang pertama jelas ya solder. Itu solder udah saya lagi panasin. Yang kedua avometer ya bosku, ini penting banget, penting pokoknya. Kalau nggak punya ini ibarat jalan tanpa arah ya guys, jadi penting. Oke, alatnya sudah disiapkan semua ya, dari gunting, obeng, solder dan sebagainya ya. Lalu perkabelan juga harus disiapin, ini udah saya pas-pasin ukurannya ya. Oke, untuk bahan-bahannya seperti ini. Yang pertama ini kabel listrik dulu ya, jelas ya. Oke, lalu ada trafo. Kalau untuk rangkaian seperti ini bisa pakai, bagusnya tuh ya 10 ampere yang kecil udah cukup ya. Tapi karena saya adanya 5 ampere nggak apa-apa, pakai 5 ampere buat konten aja. Tapi ini udah bisa ngangkat segini udah bisa. Trafo 5 ampere buat drivernya ya. Lalu ada trafo yang 1 ampere untuk tune controlnya. Oke, nanti pakai trafo sendiri aja ya, biar lebih jelas. Terus yang kedua ada ini, pakai elko ya, minimal 2. Saya pakai 2 dulu deh biar lebih simpel ya. Pakai 2 udah cukup, minimal 2 guys. Terus ada dioda, ini dioda untuk ini PSU utama, dan ini dioda, pakai dioda sisir ya saya. Ini dioda untuk ini, karena ini adanya harusnya lebih kecilan tapi nggak apa-apa nih karena saya adanya ini. Oke, terus ada kipas ya, pakai yang 6 cm aja udah cukup. Oke, lalu drivernya guys, driver plus terminal sudah dirangkai seperti ini. Untuk membuat video seperti cara membuat seperti ini sudah ada di video saya di sebelumnya ya, silahkan dicek di menu video saya, di scroll aja ke bawah, cara membuat rangkaian final, driver plus final ya. Oke, lanjut ke ini. Oke, ini tune controlnya kan stereo, tapi nggak apa-apa, kita pakai mono aja satu. Sekalipun mau pakai stereo bisa, tapi PSU nya nanti bisa di seri aja ya. Di seri, maksudnya di paralel aja, digabung aja gitu guys ya. Ini contohnya yang mono aja, tapi tune controlnya pakai yang stereo nggak apa-apa. Kita pakai yang sebelah aja, yang R ya. Oke, kita lanjut cara proses pembuatannya dari awal ya guys ya. Nah oke bosku, untuk yang pertama kita bisa bikin bagian PSU ya guys. Ya, jika ada yang pertama PSU nya pakai elko yang berapa, dioda yang berapa ampere, atau trafo mungkin ada yang nanya berapa ampere. Enaknya dalam membuat sebuah power itu ya minimal pakai yang 5 ampere ya bosku ya. 5 ampere sampai 10 ampere lah untuk rumahan guys. Kalau untuk kelas lapangan ya 15 ampere ke atas mungkin ya. Oke, yang pertama kita bikin PSU ya. Untuk PSU nya jadi elko nya harus nyesuaiin dari trafo dulu, baru ke bawahnya itu nyesuaiin dari mulai PSU sampai ke final ya guys. Nah, PSU nya trafo nya saya pakai 5 ampere kecil ya. CT nya saya pakai yang paling gede 32. Jadi untuk elko nya pakai ya minimal 50 volt ya, 10.000 mikrofarad, 2 tegangannya 50 volt minimal, jangan kurang. Lebih boleh, kurang jangan ya. Terus untuk diodanya pakai dioda sisir aja biar simple ya guys, murah kok guys.
dioda sisir pakai yang di atasnya ampernya trafo, misalkan 5 ampere, berarti ya minimal lah pakai 8 lah atau 10 nggak apa-apa. Oke, kita bikin PSU nya dulu ya guys ya. Kita rangkai seperti ini main, ini plus, ini main, ini plus ya. Lalu yang ini digabung ke sini guys ya. Ini kita gabung dulu guys. Nah ini udah saya gabung ya guys ya. Oh ya guys, ini sekedar tips aja dalam perakitan sebuah elektronik ya, biar lebih mudah dalam perakitan. Itu yang pertama, solder ya kalau bisa pakai yang bagus, tapi kalaupun pakai yang biasa aja, kalau bisa matanya ganti yang tembaga ya guys ya, itu lebih responsif lebih meleleh dalam nempelin ini timah. Terus yang kedua, pakai timah yang bagus juga ya guys ya, merek bagus, misalkan merek apa itu lupa saya, nanti saya kasih inilah, pokoknya pakai yang bagus ya. Nih, jadi cepat meleleh guys, nggak keras. Terus yang ketiga ya pakai ini lebih bagus, lebih enak, jadi tepet nempelnya tuh lebih enak ya. Beda nggak pakai ini sama pakai ini tuh beda. Saya lebih suka pakai pasta guys dalam penyelesaian, jadi lebih rekatnya itu lebih kuat ya. Untuk lepas itu susah, tuh kuat banget guys. Oke, setelah itu kita gabung yang tengah ya, ini plus ini min gabung, jadi nanti di pinggirnya tuh min dan plus ya. Nah terus diodanya, nah ini kan ada plus min ya, ini min plus plus, ini min ketemu min yang pinggir, dan plusnya ini ketemu yang pinggir plus ya. Lalu yang tengahnya itu ada gambar, nah gelombang-gelombang ini gambar PLN, kelihatan nggak? Nah ini ke CT trafo ya. Nah ini tegangannya masih AC, tapi udah kecil ya, udah 32 volt, masuknya ke sini nanti. Dua ini bebas bolak-balik ya, karena dia masih harus bolak-balik. Terus yang ini minnya masuk ke min sini, nah plusnya masuk ke sini guys ya. Saya sambung dulu ya guys ya. Nah oke guys, sudah saya sambung seperti ini guys ya. Ini plus dari dioda masuk ke plus yang elko pinggir. Ini minnya masuk yang min pinggir ya guys. Nah setelah itu yang ini larinya ke trafo ya, larinya ke trafo, tapi mending kita sambungnya nanti aja, soalnya biar nggak ketarik-tarik kan agak susah. Maksudnya biar nggak ribet gitu guys ya. Ya oke, kita kasih kabel aja dulu guys yang ini ya. Oh ya bosku, nah sudah jadi seperti ini ya. Ini ke 32 volt dari trafo ya, ini yang dua ini. Lalu kita ambil dari sini kabel 2, terus yang tengah juga ke CT lewat ke sini lalu keluar ya. Jadi kabelnya jadi ada 3, plus CT dan main ya. Kita nanti kabelnya keluar 3 yang menuju ke driver gitu guys. Bentar saya kasih kabel dulu ya guys ya. Nah oke guys, jadinya PSU nya seperti ini ya, sangat simple tapi sangat berguna ya. Jadi yang ini, yang dua ini, yang dari dioda ini larinya ke 32 ketegangan dari trafo ya. Lalu yang tengah ini digabung, larinya ke CT yang ini trafo, terus lari ke CT nya driver nanti ya. Nah terus dari yang elko yang pinggir yang negatif, yang plus nanti menuju ke driver. Jadi 3 kabel menuju driver, 3 kabel juga menuju ke trafo. Oke, kita sambung dulu kemana nih enaknya, ke driver dulu aja guys ya, baru ke trafo yang terakhir aja, soalnya kan trafo berat nih biar nggak ribet gitu. Saya juga kalau masang di box itu trafonya terakhir karena biar nggak ribet, kalau bolak-baliknya boxnya itu nggak berat sama trafo ya. Oke, kita sambung dulu ke driver ya. Nah oke guys, untuk penyambungan ke drivernya kita bisa ngambil yang pegangan positif yang merah ya. Dari sini bisa nih, yang kaki tengah kolektor final ini kan dari tegangan, ambil dari sini nih plus, ini main, terus groundnya dari sini, ini ground ya, di sini bisa, atau dari sini juga bisa. Nah jalur yang ini
Ini kan, nah ini tuh tegangan plus, ini yang min, ini tegangan min ya. Kita sambung ke sini aja guys. Untuk groundnya langsung ke sini ya. Nah oke guys, untuk kabel dari PSU udah disambung ya, plus, min, dan ground. Pokoknya ini jangan sampai kebalik ya guys ya. Jangan sampai kebalik min plusnya, nanti langsung pada angus di sini. Langsung pada kebakar ya. Hati-hati. Oke. Sementara dari PSU ke driver sudah jadi ya. Lalu kita pasang kabel apa ini? Kabel input ya. Input yang menuju ke tune control. Kita pasang dulu deh kabel inputnya dulu guys. Dan juga kabel ke speaker ya. Jadi ada dua. Kabel speaker min plus min atau ground, sama kabel input ya. Inputnya ada dua karena ini mono, jadi ground sama R. Nah kalau pakai dua driver, jadi yang satu ke ground, yang satu ke R, yang satu ke L yang sebelahnya. Tapi groundnya harus nyambung ya guys ya, harus nyatu semua. Ground itu harus nyatu semua. Nah oke guys, sudah dipasang untuk kabel input dan kabel ke speaker ya. Ini input, ini ground, dan ini yang plus. Di sini boleh, di sini boleh. Ini karena mono jadi cuma dua kabelnya ya. Lalu untuk kabel speakernya dari sini bisa, dari sini juga bisa yang tengah. Ini yang plus ya, ke speaker plus. Lalu negatifnya pakai dari ground. Gitu guys. Oke, kita sementara kita lanjut untuk merakit bagian tune controlnya guys ya, PSU dan tune control. Oke, kita pinggirin dulu nih guys ya. Nah oke guys, sementara kita membuat PSU dari tune control. Nah penting ya guys, sebelum merakit sebuah PSU, tegangan untuk PSU, kita lihat dulu ini pakai tegangan tunggal atau pakai tegangan simetris. Kalau tegangan tunggal itu biasanya cuma dua, ground sama plus, berarti dia cuma dipakai ground sama plusnya aja guys. Jadi PSU nya beda ya. PSU untuk tegangan tunggal sama tegangan ganda atau CT itu beda ya. Untuk kali ini kita menggunakan tegangan CT atau ganda. Jadi PSU nya beda ya, hampir sama kayak di PSU di yang utama gitu guys. Oke, untuk tegangan ganda kita membutuhkan ya 2 elko deh. 2 elko dan 1 dioda. Saya masih pakai dioda sisir aja guys, biar nggak ribet ya. Nah untuk dioda yang ini buat kipas nanti ya. Ini pakai tegangan tunggal. Oke, jadi pakai 2 buah elko. Nah seperti yang tadi sama ya, karena ini cuman buat tune control, kita pakai yang kecil nggak apa-apa guys. Nah tegangannya nyesuaiin dari sini. Ini kan pakai saya 15. Nah dari sini kan 15 ya, 12, 15, kita pakai yang 15 biar lebih maksimal. Nah 15 ya. Nah elko nya tegangannya harus lebih tinggi ya, pakai yang 100 mikrofarad boleh, 500 mikrofarad, 1000 mikrofarad boleh. Nah kita digabung dulu guys ya, sama kayak yang tadi. Ini plus, ini min, ini plus, tengah-tengahnya ketemu min plus. Kita gabung dulu guys ya. Nah lalu kita potong. Nah setelah ketemu seperti ini ya kan, ini ada dioda. Nah kita taruh di sini. Kita taruh di sini, kita gabung sini guys ya. Nah kita gabung ke sini guys. Nah jadilah seperti ini ya guys ya. Nah ini yang menuju ke trafo, dua ini. Lalu ini menuju ke tegangan PSU. CT nya sama ya, dari tengah ini CT ke tengah yang ini, terus ke CT sono ya. Oke, kita pasang dulu di trafo dan kita kasih kabel ya. Ini ke trafo, CT ke tengah, keluar. Terus tegangannya min plus dari sini, min plus ya, gitu guys.
Oh, kita kasih kabel dulu. Nah, kalau guys, jadilah seperti ini ya untuk PSU tune kontrolnya. Harusnya ini yang CT ini kabelnya hitam nih aturan, tapi nadanya merah nggak apa-apa lah ya, yang penting kabelnya benar ya. Nah, yang ini yang min ya, nah ini yang plus gitu guys. Ini untuk tegangan CT atau center tap, tegangan ganda ya gitu guys. Ini yang tengah masuknya CT gitu guys ya tuh. Nah, ini ke listriknya nanti aja, sementara kita sambung dulu untuk bagian ke ini ya. Tune control. Nah, di tune control kan di sini ada plus ground main ya. Plus ground main. Kita sambung dulu ya. Untuk plusnya yang ini. Plus groundnya yang ini yang sendiri. Nah, ini yang main. Oke, gitu. Nah, oke guys, untuk tegangannya sudah tersambung ya. 3 kabel. Lalu untuk inputnya dari ini ya, dari RCA masuk ke input guys. Inputnya ada di tengah. Nah, ini. Lalu outputnya, nah ini kan karena stereo ada 3 nih, mesti ada LR. Nah, ini kan output yang dari driver. Ini outnya masuk ke driver ya. Ini pakai yang ground sama R aja gitu guys. Oke, kita sementara bikin inputnya dulu guys ya. Kita bikin inputnya. Nah, kalau input biasanya di sini ada 3. Walaupun mono dia tetap ada 3 guys. Kita pakai semuanya ya untuk inputnya. Ini R, ground, R, ground, L. Nah, oke guys, sementara untuk kabel inputnya sudah saya sambung ya. Ini yang tengah yang ground, masuknya ke ground ya. Jangan sampai terbalik, nanti nggak bunyi ya. Nah, inputnya masuk ke input ke sini, lalu outputnya masuk ke driver ya. Kita pakai yang ground dan R aja. Nah, ini kan yang ground, kita kasih ke ground dulu. Nah, oke guys. Oke, sudah sementara udah jadi ya untuk bagian kabelan di dalam. Oke, input masuk, outputnya sudah. Nah, kita baru sambung ke bagian maaf, kita bikin PSU untuk kipas ya guys ya. Kita bikin PSU untuk kipasnya, kita pakai tegangan tunggal. Nah, kita ambil dari trafo yang ini ya, ini CT dan 12 volt aja guys. Oh ya guys, untuk saran aja kalau dalam penyelunduran sebelum bahan media yang mau disalur, kita kasih tenor dulu ya, kasih pasta yang itu, lalu dikasih solder, kasih tenor, jadi lebih enak soldernya guys. Nah, ini nggak boleh langsung kesini guys ya, kita harus kasih PSU dulu. Sebentar. Nah, untuk buat PSU single tegangan tunggal ini perlu 1 elko dan 1 dioda. Boleh pakai dioda yang 3 ampere atau 6 ampere ya. Nah, untuk penyambungannya gini ya guys ya. Ini yang plus ini masuk ke plusnya si elko ya. Plus ke dioda gabung ke plus elko. Nah, gitu guys. Nanti setelah gabung seperti ini, nah ininya ke 12 volt dan yang dari elko yang main ke CT ya. Oke, kita bikin itunya dulu deh. Nah, untuk PSU kipas sudah bikin ya. Nah, ini kan plus masuk ke plus elko, nah main elko masuk ke CT. Nah, dari kipasnya yang merah masuk ke di antara dioda dan elko ya di sini. Lalu untuk hitam yang main masuknya ke CT sini.
gini guys. Nah, kita solder dulu ya. Nah, udah guys ya. Oke, udah terpasang untuk kipas. Nah, sementara kita pasang yang tegangan ini ke PSU ya, ke situ, ke elko yang besar-besar itu ada kabel 2 dari dioda yang tadi yang pertama kita pasang ke sini guys. Nah, untuk perkabelannya sudah tersambung semua ya guys ya. Nah, ini CT-nya yang kesini jangan sampai lupa ya, jangan sampai nggak disambung. Terus ini yang ke trafo sudah. Oke, sudah semua. Ini untuk kabel ke speaker main plus ya. Ini inputnya. Lalu tinggal yang terakhir kita pasang kabel ke listrik ya guys ya. Itu paling penting tuh, kalau nggak dipasang nanti nggak nyala dong. Oh ya, untuk ini kan ada 2 trafo nih, kita bisa digabung aja guys ya, bolak-balik boleh, karena ini tegangan bolak-balik, jadi dibolak-balik juga boleh. Nah oke guys, untuk rangkaian power amplifier plus tune control sudah jadi ya. Nanti kita tinggal cek sound aja. Udah oke semua ya, mantap. Oh ya, untuk kipas harusnya di sebelah sini aja guys ya, tapi nggak apa-apa nih, buat contoh aja. Di sini penting ada kipas. Oke, aman. Kita tinggal cek sound, karena udah malam, jadi saya lanjut cek soundnya besok pagi ya guys ya, jangan di skip. Oke bagus, jadi untuk power ampli-nya udah jadi ya, untuk perkabelannya semua sudah tersambung. Nah, sebelum dites atau dicek dulu, itu dicek perkabelannya dulu ya, apakah nggak ada yang kebalik dan semua sudah tersambung sesuai dengan aturan ya. Coba kita cek dulu ya. Oke, sepertinya sudah oke ya. Nah, setelah sudah tersambung semua seperti ini dan sudah dicek ya, kira-kira nggak ada yang salah, kita jangan langsung sambung ke speaker ya guys. Kita tes dulu untuk tegangan yang masuk ke sini normal apa enggak, lalu kita tes DCO, terakhir kita cek bias. Kalau semuanya sudah oke, baru kita cek sound pakai speaker ya. Kita cek dulu tegangan yang masuk. Oke, kita taruh di 200, karena ini pakai CT32, jadi kurang lebih tegangan yang masuk ke sini sekitar 40 VDC ya. Kita cek dulu yang ini ke ground, yang ini ke tegangan ya. Ini ke groundnya di sini, lalu tegangannya biasa ya, tegangannya di api kolektor. Maaf, belum dicolokin ke listrik, sorry. Orang kipasnya aja belum nyala. Nah oke ya, kipasnya udah nyala, kita tes dulu tegangan yang masuk guys. Kaki kolektor ya, ini juga boleh nih. Nah, tegangannya 42 ya. Di situ CT32 masuk ke PSU jadi sekitar 42. Oke, tegangan yang plus oke. Terus kita cek tegangan yang min. Nah, untuk minnya juga oke ya. Berarti PSU ke driver lancar ya, nggak ada yang short ya. Di drivernya nggak ada yang short kalau kayak gini ya. Nggak ada yang komponen-komponen di sini tuh nggak ada yang kebalik. Maksudnya kayak dioda gitu, kalau kebalik dia tegangannya nggak bakalan masuk ke driver guys. Pasti di situ tegangannya 3 volt atau 0, berapa gitu, nggak ada tegangan sama sekali. Dan trafonya getar, biasanya gitu guys. Terus kita cek DCO ya guys. DCO nya 0,01. Wah, coba kita cek biasnya dulu guys. Cek bias 34 34
36, 34 ya. Nah, ini untuk DCO-nya kita setting dulu ya. DCO-nya kita setting dulu. Nah, untuk DCO udah disetting, tapi nanti kalau pas setel musik boleh disetting lagi biar pas ya. Kita cek dulu biasa, coba normal apa enggak. Ini 40, harusnya 40 nih. 41 lah, 40 ya. Itu emang gerakannya kan enggak ini. Nah ini barusan 47, 38, 41 enggak apa-apa ya guys. Nah, ambil angka yang paling tinggi aja, nah 38 ya. Tadi kan di situ 341 ke 38 ya, hampir-hampir normal dikit ya. Ya mestinya normal tapi hampir imbang. Cuman selisih 3 angka nggak apa-apa. Oke, boleh kita langsung sambung ke speaker guys ya. Kita knopnya kita tutup dulu guys, takutnya langsung jebret gitu guys. Oh iya, untuk inputnya udah saya sambung ya. Speakernya saya pakai yang 12 in guys. Nah, sebelum cek lagu kita tes dulu, coba volumenya kita kasih tes dulu. Nah, kalau bunyi kayak gini berarti normal ya, nyala. Nah, kita baru boleh tes pakai lagu. some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.